Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini membahas tentang al-mubtada wal khabar. Bersama saya, Rahmi Wiza. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Aisyatu zakiyatun. Al-mudarrisu fil fasli. Baitu Zaidin amamal madrasati. Ulaika humul muflihuna. Muhammadun qama abuhu. Contoh-contoh ini disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah merupakan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Apakah mubtada itu dan apakah khobar itu? Berikut penjelasannya. Kita ambil salah satu contoh. Baitu Zaidin amamal madrasati. Baitu Zaidin amamal madrasati. Artinya, rumah Zaid di depan sekolah. Rumah Zaid di depan sekolah. Baitu Zaidin berposisi sebagai mubtada, sedangkan amamal madrasati berposisi sebagai khobar. Dapat disimpulkan bahwa mubtada merupakan inti pembicaraan, di mana dengan mubtada ini maka sebuah pembicaraan dimulai, sedangkan khobar merupakan penjelas dari mubtada. Apa saja yang dapat berposisi sebagai mubtada? Mari kita lihat. Yang pertama, al-mu'arraf bi alif lam. Contohnya, Alkitab. Jadi, semua kata yang dapat dimasuki oleh alif dan lam seperti Alkitab dapat berposisi sebagai mubtada. Yang kedua, ad-dhamirul munfasil atau disebut dengan kata ganti. Contohnya huwa, huma, hum sampai nahnu. Nanti akan dijelaskan. Yang ketiga, al-alam atau sebuah nama. Contohnya Padang, Zaid, dan lain-lain. Yang keempat, ismul isyarah atau kata tunjuk. Contohnya haza, ini, dan ini akan dijelaskan berikutnya. Yang kelima, kata penghubung. Contohnya allazi, allazani, allazina, dan contoh yang lainnya akan dijelaskan berikutnya. Yang keenam, al-mudhaf ilal ma'rifah. Contohnya ilmun nahwi. Berikut merupakan ad-dhamairul munfasilah atau beberapa kata ganti yang dapat berposisi sebagai mubtada. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna merupakan orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna merupakan orang kedua atau lawan bicara. Sedangkan ana dan nahnu disebut dengan si pembicara atau orang pertama. Semua kata ganti memiliki jenis muzakkar atau mu'annas. Muzakkar untuk laki-laki dan mu'annas untuk perempuan. Sedangkan keterangan mufrad merupakan penggunaan untuk satu orang, musanna untuk dua orang, sedangkan jamak untuk orang yang lebih dari dua, yaitu 3 orang ke atas. Mari kita artikan dan dengar penggunaan kata ganti ini. Huwa artinya dia digunakan untuk satu orang laki-laki. Huma artinya mereka digunakan untuk 2 orang laki-laki. Hum artinya mereka
digunakan untuk 2 orang lebih laki-laki. Hiya artinya dia digunakan untuk 1 orang perempuan. Huma artinya mereka digunakan untuk 2 orang perempuan. Hunna artinya mereka digunakan untuk orang yang lebih dari 2 orang perempuan. Anta artinya kamu digunakan untuk 1 orang laki-laki. Antuma artinya kamu berdua digunakan untuk 2 orang laki-laki. Antum artinya kamu sekalian digunakan untuk 2 orang lebih laki-laki. Anti artinya kamu digunakan untuk 1 orang perempuan. Antuma kamu berdua digunakan untuk 2 orang perempuan. Antunna kamu sekalian digunakan untuk 2 orang lebih perempuan. Ana artinya saya, bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan untuk perempuan, berjumlah 1 orang. Sedangkan nahnu artinya kami, bisa digunakan untuk berjumlah 2 orang atau lebih, baik digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Kalau kita ambil contoh, dia seorang mahasiswa, maka gunakanlah domir huwa talib. Tapi kalau dia seorang mahasiswi, maka gunakan domir hiya talibah. Yang kelima, yang bisa berposisi sebagai mubtada adalah al-asma'ul mausulah, artinya kata penghubung. Yang termasuk ke dalam kata penghubung adalah allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati. Kemudian man, ma, za, ai, dan al. Isim mausul atau kata penghubung ini juga memiliki 2 jenis. Ada yang untuk muzakkar dan ada yang untuk muannas. Dan penggunaannya juga ada untuk 1 orang, 2 orang, dan 2 lebih. Sedangkan man, ma, za, ai, dan al bisa digunakan untuk muzakkar dan untuk muannas. Kita ambil contoh di dalam surat Al-Ma'un ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum an solatihim sahun. Kita artikan, yang mereka itu lalai terhadap solatnya. Selanjutnya al-khobar. Khobar merupakan pelengkap makna dari mubtada. Yang dapat berposisi sebagai khobar adalah pertama, mufrad. Mufrad artinya 1 bentuk kata. Contohnya, Aisyah Zakiyah. Zakiyah merupakan khobar dalam bentuk mufrad. Yang kedua, dalam bentuk jumlah atau kalimat. Jumlah terbagi 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah disebut juga dengan kalimat nominal, sedangkan jumlah fi'liyah disebut juga dengan kalimat verbal. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Kita lihat pada contoh yang khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Ulaika humul muflihuna. Ulaika humul muflihuna. Humul muflihuna berposisi sebagai khobar dalam bentuk jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Yang kedua, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya pada Muhammad qama abuhu. Qama abuhu merupakan jumlah fi'liyah yang berposisi sebagai khobar. Qama fi'il, abuhu fa'il. Yang ketiga, syibhul jumlah atau diartikan menyerupai jumlah. Terdiri dari 2 bentuk.
Yang pertama, jar wa majruruhu, kemudian yang kedua, zorof. Jar wa majrur dapat kita lihat pada al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu fil fasli. Fil fasli merupakan bentuk khobar dalam bentuk syibhu jumlah. Yang kedua, zorof. Contohnya, at-talibu amamal masjidi. At-talibu amamal masjidi. Amamal masjidi merupakan bentuk khobar dalam bentuk zorof, yaitu syibhu jumlah. Amama merupakan zorofnya. Di antara zorof makan atau keterangan tempat yang paling umum digunakan adalah amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, fauqo di atas, tahta di bawah, baina di antara. Yang keempat, yang bisa dijadikan mubtada adalah asma'ul isyarah atau kata tunjuk. Berikut merupakan macam-macam dari kata tunjuk. Kata tunjuk terbagi dua. Lil qarib untuk menunjuk benda yang dekat. Lil ba'id untuk menunjuk benda yang jauh. Lil qarib ini semuanya dapat diartikan dengan ini, sedangkan lil ba'id dapat diartikan dengan itu. Kata tunjuk ini juga memiliki dua jenis. Ada yang digunakan untuk menunjuk kata benda yang muzakkar, ada yang juga digunakan untuk menunjuk kata benda yang muannas. Kemudian, kata tunjuk ini bisa digunakan untuk mufrad menunjukkan satu benda, musanna menunjukkan dua benda, jamak menunjukkan beberapa benda yang lebih dari dua. Contohnya, ini sebuah buku. Buku, bahasa Arabnya kitab. Kitab merupakan isim yang muzakkar. Maka kata tunjuk yang cocok adalah haza. Maka kalimat yang benarnya adalah hadza kitabun atau ini buku. Kalau ingin menunjukkan itu sebuah buku, maka gunakan kata tunjuk di bagian bawahnya, yaitu zalika. Zalika kitabun. Untuk contoh yang mu'anas dapat kita contohkan seperti ini. Ini sebuah papan tulis. Maka gunakan hadhihi sabburatun. Hadhihi sabburatun. Penggunaan kata tunjuk hadhihi sesuai dengan sabburah yang merupakan kata benda yang berjenis mu'annas. Untuk memahami mana yang dapat berposisi sebagai mubtada dan khobar, mari kita bahas kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat atau jumlah yang pertama, Aisyatu zakiyatun. Dapat kita artikan, Aisyah orangnya cerdas. Aisyah berposisi sebagai mubtada. Bentuk mubtada di sini adalah poin yang ketiga, yaitu al-alam, nama orang. Sedangkan Zakiyah berposisi sebagai khobar. Bentuk khobar di sini yaitu pada poin yang pertama, mufrad, dalam bentuk satu kata. Jadi, Aisyah merupakan awal pembicaraan atau inti pembicaraan, sedangkan khobar merupakan penjelas atau pelengkap makna dari mubtada. Contoh jumlah atau kalimat yang kedua, yaitu al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu berposisi sebagai mubtada. Kalau kita lihat, al-mudarrisu bentuk mubtada terdapat pada poin yang pertama, yaitu kata yang memakai alif lam. Sedangkan fil fasli berposisi sebagai khobar. Bentuk khobar di sini dapat kita lihat pada poin yang ketiga, yaitu syibhul jumlah dalam bentuk jar wa majrur. Fi huruf jar, al-fas merupakan majrurnya. Al-mudarrisu fil fasli artinya
Guru tersebut berada di dalam kelas. Contoh jumlah atau kalimat yang ketiga. Al-hadiqatu asjaruhal khadra. Al-hadiqatu asjaruhal khadra. Al-hadiqah berposisi sebagai mubtada. Mubtada di sini dalam bentuk poin yang pertama, yaitu kata yang memakai alif lam. Sedangkan asjaruhal khadra merupakan khobar dalam bentuk pada poin yang kedua, yaitu jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Asjaruha mubtada pada poin yang keenam, yaitu al-mudhaf ila ma'rifah. Sedangkan khadra merupakan khobar dalam bentuk poin yang pertama, mufrad, satu kata. Al-hadiqatu asjaruhal khadra artinya taman itu pepohonannya hijau. Kita sampai pada kesimpulan. Jumlah ismiyah atau kalimat nominal terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau kita artikan, mubtada merupakan inti pembicaraan atau awal dimulainya pembicaraan, sedangkan khobar merupakan pelengkap makna atau arti dari mubtada. Yang bisa berposisi sebagai mubtada adalah 1. Setiap kata yang bisa memakai alif lam. 2. Ad-dhamir munfasil, yaitu kata ganti. Yang ketiga, al-alam, nama. Yang keempat, ismul isyarah, kata tunjuk. Yang kelima, al-ismul mausul, kata penghubung. Yang keenam, al-mudhaf ilal ma'rifah. Yang bisa berposisi sebagai khobar adalah yang pertama, mufrad. Yang kedua, jumlah atau kalimat yang terdiri dari jumlah ismiyah, kalimat nominal, dan jumlah fi'liyah, kalimat verbal. Kemudian yang ketiga, bentuknya syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini berbentuk jar wa majrur, kemudian dzaraf wa mudhafun ilaih. Insyaallah paham ya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.